Nah, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seluruh wabarakatuh. mitra ya se-Indonesia, kami di sini yang mau menyatakan bahwa kami adalah yang mendukung edisi cash. Kami hadir di sini tujuan hanya satu, yaitu untuk persidangan edisi cash bisa bangkit kembali. Jika ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi kami hadir di sini, ya kami tegaskan itu bukan kami. Ya, dan yang kedua, kami hadir di sini, kita bukan pelapor atau kami bukan yang merasa dirugikan dengan adanya edisi cash, tapi bahkan kami hadir di sini, ya kami punya banyak manfaat yang diberikan edisi cash, dan kami harap kami hadir di sini mendukung sepenuhnya edisi cash bangkit untuk Indonesia. Ingat, edisi cash untuk Indonesia, karya anak bangsa. Kita dukung program pemerintah dalam mensukseskan mensejahterakan masyarakat dengan karya anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi cash, jos. jos. Nah, jos. Mana ơi? Ya. Dengan ditolaknya permohonan PKPU ini membuktikan bahwa apa yang selama ini didalilkan oleh mereka bahwa PKPU ini masuk dalam ranah perjanjian itu tidak bisa terbuktikan. Seperti bukti-bukti yang mereka ajukan dan dari ahli yang mereka hadirkan di dalam persidangan, dengan tegas ahli mereka mengatakan bahwa dalam sebuah perjanjian dalam syarat PKPU atau kepailitan itu ditentukan adanya perjanjian dan batas akhir dari perjanjian tersebut. Juga adanya hubungan kreditur dan debitur itu tidak terpenuhi dalam persoalan hukum yang mereka ajukan pada pengadilan niaga ini. Jadi seperti yang kami dalilkan bahwa edisi cash ini dalam hal ini adalah PT Cahya Mulia Prima Sejahtera itu hanya selaku penyedia jasa aplikasi, bukan pengelola keuangan, ataupun seperti yang dalil mereka adalah investasi, bukan. Di sini tidak ada terpenuhi syarat-syarat itu. Membuktikan bahwa memang edisi cash hanya penyedia aplikasi. Terbukti dengan adanya perjanjian term and condition itu tidak menyatakan kewajiban mereka menanamkan modal dan sebagainya. Mereka hanya berhubungan antar anggota. Mereka
dipersilahkan menggunakan aplikasi, mereka dipersilahkan berapapun membeli ataupun menjual kepada sesama anggota, tetapi penyedia jasa aplikasi tidak memberikan menarik apapun juga dari sana. Dan terusnya bagaimana Bang selanjutnya dari sini? Nggak ada, selesai. Jadi kami tambahkan pada intinya putusan pada hari ini ya, putusan pengadilan niaga dalam perkara PKPU yang kedua kali ini ditolak kembali oleh pengadilan niaga Jakarta Pusat karena memang faktanya perkara ini tidak masuk kualifikasi PKPU sebagaimana tadi disampaikan oleh rekan kami bahwa tidak ada utang piutang di sini, juga tidak ada perjanjian secara eksplisit antara para member ya dengan termohon PKPU ya, dalam hal ini PT Cahaya Mulia Prima Sejahtera, sehingga tidak ada juga jatuh tempo ya, utang piutang saja tidak ada, apalagi istilah jatuh tempo itu tidak ada, sehingga putusan ini sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan regulasi terkait ya, dalam hal ini adalah Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 ya, tentang PKPU dan kepailitan. Jadi memang tidak masuk kualifikasi PKPU sebagaimana yang sudah kita dalilkan dan kita argumentasikan, sehingga pertimbangan dalil dan argumentasi kami termohon PKPU itu dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim karena memang faktanya demikian begitu, sehingga memang dari awal perkara ini dipaksakan oleh pemohon PKPU dan oleh karena kegagal pahaman para pemohon PKPU memahami bisnis kes ini, sehingga kemudian memang sudah seyogianya ditolak, sudah seharusnya ditolak gitu, karena tidak ada perjanjian, yang ada adalah terms and condition dari PT Cahaya Mulia Prima Sejahtera sebagai penyedia aplikasi. Adapun untung ruginya dan pertanggungjawabannya kembali pada individu masing-masing, karena sistem transaksinya adalah peer to peer, member to member. Ini semua kan sesuai dengan fakta persidangan. Ya, baik bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon PKPU sendiri maupun bukti-bukti yang kita ajukan, serta juga saksi-saksi, ya saksi ahli dari mereka, pemohon PKPU maupun saksi fakta dari kami, itu semua terangkum menjadi satu kesimpulan, ya suatu kesimpulan bahwa memang kasus ini tidak masuk kualifikasi PKPU. Selanjutnya aplikasi itu nanti bisa berjalan lagi apa enggak Pak? Kalau terkait aplikasi itu kan sebenarnya sebagaimana tadi disebutkan oleh majelis hakim juga, ini kan juga kasus ini kan tidak terbukti secara sederhana, ya, karena prinsip pembuktian PKPU dan prinsip pembuktian dalam perkara PKPU kepailitan itu kan harus bisa dibuktikan secara sederhana. Ini tidak bisa dibuktikan secara sederhana karena terkait juga dengan tuduhan perkara pidana yang sedang diproses oleh Mabes Polri, yang mana perkara sendiri sedang masih berproses hukum, begitu. Jadi kalau terkait aplikasi, ya kita belum bisa karena masih ada perkara di ranah lain, di ranah pidana itu belum selesai. Jadi untuk aplikasinya ya masih belum bisa. Putusan hari ini dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis. Alhamdulillah setelah majelis hakim mempelajari segala fakta dan bukti-bukti, juga keterangan ahli dan saksi fakta yang kami ajukan, hakim berkesimpulan bahwa perkara ini tidak masuk dalam ranah PKPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PKPU. Karena dalam Undang-Undang PKPU seperti keterangan ahli yang mereka ajukan, ahli PKPU dari Universitas Airlangga Surabaya itu menyatakan bahwa syarat sebuah PKPU itu harus adanya perjanjian dan berakhirnya perjanjian, juga ada hubungan antara kreditur dan debitur. Syarat itu tidak terpenuhi dalam perkara ini. Juga dalam hal ini termohon PT Cahaya Mulia itu bukanlah mengelola investasi,
tapi hanya pengelola, penyedia jasa aplikasi untuk pelayanan member-member edisi cash. Tidak ada di sana uang masuk berupa investasi atau apapun. Yang ada adalah para member itu melakukan jual beli koin di antara mereka tanpa keterlibatan langsung dari pihak penyedia jasa aplikasi. Oh. 3. Intinya adalah putusan hari ini itu sesuai dengan dalil dan argumentasi kita, gitu ya. Jadi putusan hari ini sama pada intinya dengan putusan majelis hakim sebelumnya dalam perkara serupa, perkara PKPU ini, bahwa perkara ini tidak termasuk kualifikasi PKPU karena tidak ada perjanjian maupun utang piutang yang jatuh tempo antara para pemohon PKPU dengan termohon PKPU. Juga tidak ada hubungan hukum antara selayaknya kreditur dan debitur antara pemohon PKPU dan termohon PKPU, karena hubungannya adalah sesama member. Sistem peer to peer, dan di aplikasi edisi cash ini kan bisnis jual beli koin digital, bukan bisnis investasi. Gitu. Jadi Nggak memenuhi syarat ya. betul. Jadi PKPU. putusan majelis hakim sudah tepat secara hukum positif yang berlaku bahwa memang perkara ini tidak termasuk kualifikasi PKPU, sehingga sudah seharusnya dan sepatutnya ditolak sebagaimana putusan PKPU hari ini. Gitu. Oh, Sifat final ya. and binding, jadi tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Dan mengikat. Iya, final Udah dan meng- mengikat. udah Jadi final tidak dan mengikat bisa- ya? Iya, final dan mengikat sifat putusannya, sehingga bagi pihak yang tidak bisa menerima, ya harus diterima, nggak bisa dilakukan upaya hukum lanjutan. Udah ada sila batin Nggak lanjutan ada, ya? nggak ada. Oh, Jadi oke. final and binding, final dan mengikat gitu. Mantap. Gitu. Selamat ya kepada member-member Iya, jadi EDC. jadi putusan ini sesuai prediksi dan harapan kita bersama. Jadi Ya, kita harapan. meyakini akan ditolak karena memang nggak masuk kualifikasi PKPU. Iya. Begitu. Mantap, sesuai daripada harapan tim kuasa hukum. Betul.